pribadi dan perusahaan terpisah. Tidak ada batasan waktu. Jadi kalau di perseroan atau di corporate, perseroan terbatas ini, tidak, dia tanpa batas. Ya, tidak ada batasan waktu. Perbedaan antara pemilik dengan pengelola. Clear. Jadi antara pemilik dengan pengelola itu berbeda. Kepemilikan mudah untuk dipindahkan. Ya, kepemilikan bisa dipindah tangankan ke pihak lain. Mudah untuk menambah modal. Itu kelebihan atau keuntungan. Kelemahannya, pemisahan harta antara kepemilikan dengan manajemen sehingga kadang berbeda kepentingan. Jadi memang ada yang sempurna. Kemudian pajak dikenakan 2 kali, yaitu pajak perusahaan dan pajak pribadi dari ya. Jadi kalau sudah menjadi dividen, apalagi ketentuan tahun 2000, pajak dividen itu sudah dibayar oleh si penerima dividen, bukan dibayar oleh perusahaan lagi. Jadi ini sudah menjadi, kalau dibayar ke pribadi, sudah menjadi tanggung pajaknya adalah pribadi. Kalau kita lihat dari segi badan hukum, ada yang tidak berbadan hukum, ada yang berbadan hukum. Kalau perusahaan yang berbadan hukum, persekutuan perdatanya adalah KUH Perdata, firma dan CV, kitab undang hukum dagang, perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 2007, Koperasi Undang-Undang Nomor 52 tahun dan 5 tahun 92, BUMN Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Ini jenis perusahaan dari segi badan hukum ya. Kemudian jenis usaha. Bapak sampai tadi, dari jenis usahanya ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, ya kan? Jasa, dagang maupun manufaktur atau industri. Kita bahas dulu jenis perusahaan atau jenis usaha dari segi jasa. Dia perusahaan itu bergerak dalam bidang jasa atau menawarkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak ada benda yang dijual. Seperti apa? Usaha bengkel, usaha salon, usaha bioskop, usaha biro jasa, usaha konsultan, usaha perantara, dan masih banyak contoh. Kemudian perusahaan dagang. Ya, kalau perusahaan dagang ini dia bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjual kembali. Kadang-kadang yang dirubah tidak material. Yang paling yang dirubah packagingnya, tapi tidak merubah fisik secara. Untuk apa dia? Dia menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Seperti bahan bangunan, department store, supermarket, dan masih contoh-contoh yang lain. Ya, perusahaan dagang. Kemudian perusahaan manufaktur atau industri. Dia bergerak di bidang olah bahan baku menjadi setengah jadi maupun barang jadi yang kemudian dijualnya untuk mendapat untung. Itu disebut dengan perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Ya, apa? Perusahaan sepatu, perusahaan otomotif, perusahaan tekstil, perusahaan semen, perusahaan cat, dan banyak lain melalui proses-proses. Ya, pasti ada bahan. Jenis usaha perusahaan akan berpengaruh pada pencatatan akun. Ini metode mencatatnya beda-beda. Jasa dengan perusahaan dagang pasti beda. Ya, kalau jasa ini ada harga pokok, di sini tidak. Ini langsung biaya. Penjualan dikurang biaya. Kalau perusahaan dagang, penjualan dikurangi dengan biaya pokok dulu. APP, harga pokok, baru dapat laba. Begitu juga dengan perusahaan industri. Tapi yang lebih rumit lagi perusahaan. Kemudian kita bahas dari segi aset atau kekayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, apa yang maksudnya usaha mikro?
dia memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300, ya, jadi paling kecil 50, paling banyak paling kekayaannya paling sedikit paling banyak 50 juta, tapi penjualannya paling banyak 300. Kecil, usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Besar dari 50, kecil dari 500, tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha. Itu dari segi kekayaannya. Bagaimana dari penjualan? Dari segi penjualan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 M atau 2,5 miliar. Itu kalau untuk usaha kecil. Bagaimana kalau usaha menengah? Dia memiliki kekayaan lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat. Itu dari segi kekayaan. Bagaimana dari segi penjualan? Penjualan tahunnya lebih dari 2,5 M. 2,5 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50. Ya, paling banyak 50. Ya, itu masuk dengan kategori. Kalau di atas itu sudah kelas kelas ini ya, kelas besar. Kalau di atas 50 miliar banyak perusahaan di atas itu aset. Apanya? Penjualannya. Kalau penjualannya tahunan 2,5 M. Tapi kalau kekayaannya di atas 500 juta itu tentu banyak. Tidak digolongkan, dua kondisi ini dia digolongkan ke menengah. Baik juga mikro dari terpenuhi dua syarat ini masuk ke kelompok itu mikro, kecil dan sekarang kita lihat tinjauan syariah. Secara syariah kalau ditinjau perusahaan perseorangan tadi, ini kan sole proprietorship. Ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak. Dari ekonomi Islam, ya perseorangan-perseorangan itu dibolehkan, tidak melarang. Dalam perusahaan ini pemilik bebas untuk memutuskan modal baik melalui pinjaman maupun menjual barang-barangnya dengan cara kredit atau melalui utang. Ya, itu dari pinjaman syariah. Kalau persekutuan atau partnership atau sirkah, sarakah atau sirkah, persekutuan atau partnership merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba, profit, atau kerugian atau losses dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai dia persekutuan ini bisa juga ada yang aktif, ada yang pasif. Artinya pasif bagaimana? Dia sama-sama menjadi investor di satu bisnis, tapi dia tidak ikut menjalankan. Dia tinggal terima bagi hasil. Itu dianggap pasif. Atau kalau yang aktif, dia yang selalu aktif. Marketing juga dia menjalankan, tapi untuk internal dia juga menjalankan. Itu dianggap. Jadi kembali lagi kepada kesepakatan kasih. Kemudian tinjauan syariah dari mudarabah. Mudarabah ini sepertinya ada investor menyediakan modal atau ada pemilik modal atau sahibul mal, pihak menyediakan kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis atau mudorib, ya, dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan itu ya dari tinjauan syariah. Apa lagi? Kita lihat tinjauan syariah antara konvensional dan syariah. Kalau di perusahaan perorangan konvensional sama dengan perusahaan perorangan juga. Di
syariah. Karena pribadi, tidak ada masalah. Kalau sudah ada perbedaannya dari segi pinjam syariah perserikatan atau firma atau CV. Ini kalau di syariah namanya musyarakah. Masing-masing memiliki modal atau saham, keuntungan dibagi sesuai porsi kepemilikan. Jadi sesuai dengan kepemilikan di perusahaan tersebut. Kalau ada 3 orang, masing-masing ada yang 50%, 30 dan 20. Nah, nanti bagi hasilnya tentu 50% lebih besar daripada orang yang menanam modalnya cuma 30%. 50, 30, 20. Ya, kemudian perseroan. Kalau di syariah, pembesaran nama perseroan di syariah kita memandangnya adalah mudharabah. Satu pihak sebagai pemodal atau sahibul mal tadi, pemilik dana. Ya, pemilik dana, dan sisi yang lain sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ya, itu tinjauan syariah baik untuk konvensional maupun syariah. Take away. Ini manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan. Jadi kita simpulkan lah ya hasil kita ini rangkum lah. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sesuai dengan syariah. Dan ruang lingkup manajemen keuangan adalah pada aktivitas investasi, pembiayaan dan modal. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan berkaitan dengan lembaga, manajemen, dan pasar keuangan di dalam menjalankan aktivitas. Ini kita anggap nih glossary lah, intisarinya dari perkuliahan kita ini. Yang terakhir itu perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, berdasarkan badan hukum, jenis usaha yang dikelola, dan kekayaan atau omset yang ada di. Ya, kira begitu di awal pertemuan ini yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kita pandangnya dulu pengantar manajemen keuangan syariah. Itulah secara overview. Tadi di awal sudah sampaikan definisi manajemen keuangan syariah, jenis-jenis perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi dan tugasnya seperti apa, aspek syariah dalam manajemen. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, masih ada materi. Ini referensi ini. Referensi ada Muhammad 2019 manajemen keuangan, Agustin Hamdi, Sobana Dadang Hussein, Undang-Undang nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2000. Nah, demikian Anda semua materi kita pada sore hari ini. Ya, ini karena baru di tahap awal. Silakan kalau ini Bapak lihat banyak yang nggak apa nih, banyak yang nggak ikut join nih, baru 25 orang. 24, Pak. 24, termasuk maaf, Bapak satu ya? Iya, Ya, benar, Pak. 24. Benar-benar. Surya ya. Coba ke Bapak. Mungkin nggak Bapak apa sebentar nih. Nggak tahu. Surya. Surya mana? Pak, Ini untuk absennya. minta maaf izin, Pak. Ya, Untuk absen dibuka sampai kapan, Pak? sebenarnya absen itu kan saat perkuliahan aja. Betul nggak? Fairnya begitu sih. Ya kan? Ya, intinya kalau dia nggak ikut, dia tuh dia absen. Nah, itu gimana? Maksud Bapak sih nggak apa-apa, tapi teman-teman yang lain gimana? Dia nggak ikut kuliah tapi absen gitu. Sebenarnya absen itu nggak hal kecil menurut Bapak. Harusnya mendengarkan ini yang utama. Nggak absen dia tapi lupa dia absen, nah, tapi dia ikut perkuliahan. Daripada dia absen, ya kalau Bapak sih masih open aja, tapi itu nggak mungkin di open apa. Kalau lihat kan 24 orang nih, benar ya? Nah, ini keluar satu nih. Udah ada balik lagi 25. Gimana? Gimana Mas? Menurut Mas Minta gimana? maaf, Yang Pak. dosen lain? Kembali Hah? lagi ke peraturan.
dosen masing-masing sih Pak. Kalau dari semester sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Ya, Semester 1 sampai semester 5 itu ya dikasih fleksibilitas sih Pak. Karena kita online ya Pak. Gitu Pak. ya. Tapi ada sih di Hmm. semester 6 ini ada satu dosen, satu mata kuliah, jadi dikasih waktu 3 hari gitu Pak. Ya ini kembali lagi peraturan dosen masing-masing sih Pak. Jadi mahasiswa ya harus konsisten mengikuti sih Pak. Harusnya seperti Ya, itu pasti. Pak. Ya, pas. Ya, kalau normalnya sih di saat perkuliahan kalau bicara aturan ya sebenarnya di kuliahnya. Jadi kalau memang ada teman-teman yang belum bisa ini bisa join, maksudnya ini kalau nggak bisa dia join, dia info aja, info apa di grup, Pak belum bisa sampai online pun nggak bisa gitu. Saking sibuk kerja nggak apa-apa. Bapak Barat jangan malas gitu aja karena malas ini akhirnya nggak absen itu aja. Kalau dia ada kesibukan dia informasi. Sayang gitu. Sayang kalau absen aja gitu. Ya Kak. Absen sih berapa sih ini ya? Kan yang penting kan apanya itu dapat nih materinya ini sampai. Tapi kan udah di ada recordnya ya. Bapak nggak record tadi itu. Ada Sudah ada Pak, record saya ya. Pak. Cuma sedikit kepotong minta maaf tadi ada nggak kejeda ke rekod Pak. Gitu ya. Ya nanti materi Bapak share, materi ini Bapak sampaikan nanti. Nanti kalau ada yang pertanyaan yang ada sedikit ini silakan. Grup tuh tolong grup kita diaktifkan ya. Kalau ada pertanyaan mengenai ini hal-hal yang lain yang perlu ini silakan. Kita terbuka. Jadi grup tuh jangan sekali seminggu aja dibukanya gitu kan. Baru ada materi baru kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Bapak Baik welcome Pak, aja. terima kasih. Jadi kita sepakat lah sampai boleh lah sampai besok ya. Sampai besok boleh. Baik Sampai Pak, besok absen nih kita open nih. saya info ya Pak. Berarti Jadi kita kasih waktu ini 2 hari Pak ya, hari perkuliahan sampai besok ya Pak ya. Aturannya seperti itu ya ya Pak ya. sampai besok. Sampai besok mungkin jam 12 ya. Jangan sampai sore. Jadi setelah itu nanti di close lagi. Kasih Baik tahu Pak, nanti siap. Saya teman-teman info di grup ya Pak. ya, sampai jam 12 besok. Ya Bapak juga nggak mau nanti apa dianggap wah Pak Son terlalu ini banget apa orang kan online itu. Ya, biar oke. Karena Bapak juga nggak bisa absen satu-satu nih. Berdasarkan apa? Karena nama yang muncul di sini dari sini yang di ini kan berdasarkan NIM nih. Tapi Bapak kan nanti lihat absen nanti itu Bapak lihat aja di ini. Si Siakat ya. Oke. Sementara itu ya. Baik, Pak. Baik Pak, Ya. siap. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ya. Jadi nanti silakan ada masukan atau apa komen ya. Silakan kalau dari penjelasan Bapak ini apa metode yang ini lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini yang menjadi ilmu yang bermanfaat kita sekaligus juga ibadah ya. Oke. Amin. Foto Karena dulu waktu kali, Pak. ya. Foto dulu kali, Pak. Nah, Foto-foto. halo. Ya, Oh, foto. gimana? On cam semua, on cam. Stop dulu ini ya. Ya. Ya oke, on cam. Bentar, sebentar. Apa ya? Tunggu. Oke, ini aja. Oke, sebentar. Satu. Oke, ya. Oke, anak-anak semua, terima kasih ya. Bapak Baik mohon maaf Pak. kalau ada penyampaian yang kurang pas. Semoga apa yang pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Marilah kita Amin, tutup amin. perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak tutup. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. um, izin, izin lihat ya. Oke, Pak.